Pekabaran Injil bagi masyarakat Melayu, tidak mungkin dipisahkan dari sosok seorang pedagang VOC bernama Albert Cornelis Ruil, yang menginjakkan kakinya di Nusantara pada tahun 1600. Ruil mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan saat itu dan selesai menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa Melayu pada tahun 1612. Pada tahun 1638 ia menerjemahkan Injil Markus. Melengkapi semua Injil itu, maka pada tahun 1646, Jan van Hazel menerjemahkan Injil Lukas dan Injil Yohanes ke dalam bahasa Melayu. Injil dalam bahasa Melayu inilah yang digunakan sebagai dasar penerjemahan Injil dalam berbagai bahasa daerah hingga abad ke-19. Sebelum RMG masuk ke Simalungun dan melakukan penginjilan, upaya memperkenalkan agama Kristen bagi masyarakat Simalungun sudah dilakukan oleh sekelompok orang Toba yang tergabung dalam Pardonganan Mission Batak atau PMB. Pada 12 Februari 1900, diutuslah pendeta Samuel Panggabean dan Friedrich Hutagalung ke daerah-daerah sekitar Danau Toba yang belum diinjili. Mereka mulai mengunjungi daerah Tuan Sipol Hadamanik, Siboro, Tigalanggiung Haranggaol dan Pematang Purba, ibu kota kerajaan Purba. Hasil perjalanan tersebut dilaporkan pada Nomensen di Sigumpar. Usaha yang sama dilakukan penginjil Henry Guillaume dan G.K. Simon yang juga sudah melakukan kunjungan ke Simalungun. Pada tahun 1903 dalam sebuah rapat yang dihadiri 42 penginjil di Lagu Boti diputuskan untuk segera melakukan pemberitaan Injil di Simalungun dan menyurati Direktur RMG untuk meminta persetujuan dan rekomendasi perluasan lapangan penginjilan ke Simalungun. RMG membalas surat Nomensen dengan sebuah surat rekomendasi yang berisi kalimat singkat, Tole den Timorlanden das Evangelium, yang berarti, segeralah beritakan Injil ke tanah timur Simalungun. Pada 2 September tahun 1903, sekelompok penginjil yang dipimpin oleh Pendeta August Theis tiba di Pematang Raya untuk menyebarkan Injil. Hingga saat ini, tanggal 2 September diperingati setiap tahunnya oleh umat Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS sebagai Hari Olop-Olop yang berarti sukacita mensyukuri masuknya kabar baik di Simalungun. Sebagai hasil pertama dari pemberitaan Injil di Simalungun pada tanggal 19 September tahun 1909 diadakan baptisan pertama atau Pandidion Naparlobei bertempat di Pematang Raya oleh August Theis. Selanjutnya di Parapat, 38 orang menerima baptisan. Sampai tahun 1910, berdiri 17 gereja di daerah Simalungun yang menjadi cikal bakal GKPS saat ini. Ibadah nuansa etnik yang diadakan saat ini adalah dalam rangkaian HUT GPIB ke-75 tahun dan sebagai bentuk syukur atas karya Tuhan yang telah memperkenankan Injil diberitakan dan mempersatukan jemaat GPIB Maduma Medan.